可道是谁？ Hai Sobat AD Channel semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan dubber paling mantap sejagat raya ini. Kali ini AD Channel akan merangkum alur cerita film berjudul Zhonghui Snowgirl and the Dark Crystal tahun 2015. Film laga petualangan fantasi ini dimainkan oleh Li Bingbing sebagai siluman salju, Chen Kun sebagai Zhonghui, Winston Chao sebagai Dewa Daoxian, Bao Peiber sebagai Du Ping, dan Yang Sisan sebagai Zongbing. Film Zhonghui ini mengisahkan tentang konflik antara Dewa Langit dan Raja Api yang memperebutkan kristal kegelapan. Bagi Sobat AD Channel yang baru saja bergabung, selamat datang dan selamat menyaksikan. Semoga terhibur. Dan bagi Sobat AD Channel yang terus setia mendukung channel ini, kalian luar biasa. Daripada berlama-lama dan penasaran dengan alur cerita film Zhonghui ini, yuk kita intro. Di scene awal, Raja Langit memerintahkan salah seorang anak buahnya untuk mengamankan kota Wu yang kebetulan adalah kota terdekat dengan Kerajaan Api, di mana Kerajaan Api sebentar lagi akan mengadakan proses reinkarnasi per 1000 tahun sekali. Demi keamanan bersama antara Raja Api dan Raja Langit dan para manusia, Dewa Daoxian akhirnya mengajukan diri menjadi pelindung kota Wu dari para siluman-siluman Kerajaan Api. Dan benar saja, ketika Raja Langit baru saja memerintahkan Dewa Daoxian ke desa Hu, di desa itu terjadi pembunuhan dan pengambilan roh-roh masyarakat desa Hu. Dewa Daoxian lalu memerintahkan pemuda masyarakat desa Hu bernama Zhonghui untuk mencuri kristal kegelapan milik Raja Api. Dan Zhonghui dengan cerdas dan cekatan mampu memberikan kristal itu kepada Dewa Daoxian. Sementara itu Raja Api yang mengetahui kristalnya dicuri oleh Zhonghui marah besar. Raja Api lalu memerintahkan kepada siluman salju untuk turun gunung mendapatkan kristal kegelapan milik Kerajaan Api. Zhonghui setibanya di rumah nampaknya kelelahan setelah mengambil kristal itu dari Kerajaan Api. Gurunya si Dewa Daoxian lalu memberikan jamu agar stamina Zhonghui cepat pulih. Zhonghui yang nampaknya sangat semangat menjalani tugas sebagai pembasmi siluman ini sangat ingin mendapatkan ilmu tertinggi dari gurunya itu. Setelah pulih kesehatannya, Guru Daoxian lalu memberikan kekuatan super kepada Zhonghui. Dengan kipas ajaib itu, Zhonghui berubah menjadi monster mengerikan. Badannya memanjang seperti siluman, dan di atas bukit inilah Zhonghui diajarkan bertarung memainkan pedang yang berada di belakang badannya. Putri Salju yang ditugaskan Raja Api untuk mengambil kembali kristal kegelapan itu mendatangi kota Hu dengan menyamar menjadi seorang penari beserta adik dan rekan-rekannya. Zhonghui yang mengetahui bahwa sang penari adalah kekasihnya yang dulu lalu mengizinkan masuk ke kota Hu. Zhonghui semakin dilema dan sangat sedih ketika Putri Salju tak mau mengakui bahwa ia adalah kekasihnya dahulu. Zhonghui lalu teringat masa lalunya ketika memadu kasih dengan Putri Salju.
Putri Salju dan teman-temannya pun memulai aksinya dengan mengadakan pertunjukan tarinya. Semua penduduk masyarakat kota Hu seperti tersihir dengan tarian dan kecantikan para siluman-siluman ini. Tak terkecuali dengan Zhonghui. Dan setelah pertunjukan pertamanya berhasil, Putri Salju yang ternyata masih sangat mencintai Zhonghui lalu teringat kisah cintanya di masa lalu. Hari yang dinantikan para siluman-siluman dari kerajaan api pun tiba. Rencana mulai dijalankan. Pertunjukan tari pun dimulai. Pada saat yang ditunggu ini, ternyata Zhonghui tidak hadir di acara pertunjukan itu. Lalu Putri Salju membuat rencana untuk menjebak Zhonghui agar segera mendapatkan kristal itu. Akan tetapi Zhonghui ternyata sudah mengetahui rencana para siluman ini. Putri Salju pun dibuat kaku oleh jurusnya. Lalu Zhonghui pergi meninggalkannya untuk menyelamatkan kristal kegelapan itu. Pada saat di aula inilah tiba-tiba monster kerajaan api yang hendak mengambil kristal kegelapan berhadapan dengan Kirin, hewan bertaring yang setia mengamankan kristal itu. Pada saat pertarungan itu, tiba-tiba Putri Salju yang telah berubah wujud pun bertarung melawan Zhonghui yang ternyata telah berubah menjadi monster hitam. Pertarungan antara kekasih ini pun berlangsung seru. Akan tetapi Putri Salju dengan mudah dikalahkan oleh Zhonghui. Siluman kadal yang lihai memanfaatkan situasi pun lalu mengambil kotak kristal kegelapan itu dan lalu membawanya ke kerajaan api. Namun sayang, ternyata kotak kristal itu hanya berisi batu. Marahlah raja kerajaan api. Zhonghui yang telah mengetahui bahwa Putri Salju itu adalah kekasihnya menjadi marah, benci tapi cinta dan hendak membunuhnya. Akan tetapi perasaan cintanya lah yang akhirnya mengurungkan niatnya. Lalu Zhonghui membawa Putri Salju ke rumahnya dan ditinggalkan di sana. Sementara itu, Dang Pin dan Zhongling yang melihat kekasih kakaknya berada di rumah itu lalu menjelaskan bahwa betapa besarnya cinta kakaknya untuk Putri Salju ini. Dan pada saat perayaan kemenangan atas penyelamatan kristal kegelapan itu, seluruh siluman dibunuh oleh Dewa Daoxian. Putri Salju yang melihat teman-teman terbunuh lalu berusaha untuk melawan Dewa Daoxian. Akan tetapi dengan mudahnya dikalahkan dengan sekali jurus. Dewa Daoxian lalu memerintahkan Zhonghui untuk membunuh siluman salju. Dilema terjadi di perasaan Zhonghui karena rasa cintanya yang begitu besar itulah. Akhirnya Zhonghui memohon kepada Dewa Daoxian untuk memaafkan siluman salju. Akan tetapi Daoxian yang mendengar itu lalu marah dan menusukkan pedang ke dada Zhonghui. Pada saat dua pasang kekasih ini tengah disidang, tiba-tiba ribuan pasukan kerajaan api datang dan menggempur desa Hu. Daoxian yang mengetahui hal itu lalu menancapkan kembali pedangnya dan seketika itu Zhonghui berubah menjadi monster hitam dan Zhonghui berusaha melawan raja kerajaan api itu. Pertarungan antara Zhonghui dan raja kerajaan api berlangsung seru. Akan tetapi pada saat Dewa Daoxian memerintahkan Zhonghui untuk membunuh raja api, Zhonghui malah mengabaikannya. Lalu raja kerajaan api beserta pasukannya pergi meninggalkan desa Hu. Daoxian yang kecewa dengan Zhonghui lalu pergi membawa kristal kegelapan itu sambil memerintahkan Zhonghui untuk membunuh siluman salju. Zhonghui tanpa berpikir panjang lalu pergi menemui Putri Salju di mana ia sedang dihukum. Lagi-lagi cinta itu buta, Zhonghui malah membawa kabur kekasihnya itu dan tinggallah mereka menjauh dari desa Hu. Sesampainya di rumah itu, tiba-tiba Zhonghui merasakan ada hal yang aneh dengan tubuhnya. Sepertinya kerasukan. Zhonghui malah hendak membunuh kekasihnya. Disinilah Putri Salju baru menyadari bahwa monster hitam yang dilawannya di dalam pagoda itu ternyata adalah Zhonghui. Zhonghui kebingungan, gelisah lalu menanyakan kepada Dong Pin perihal keadaannya. Sambil menangis, Dong Pin lalu menjelaskan kondisi Zhonghui. Ternyata Zhonghui sebenarnya telah meninggal pada saat wisuda sarjananya.
dengan cara membenturkan kepalanya ke tembok. Zongqiu yang makin tak mengerti perihal keadaannya lalu menemui Raja Kerajaan Api untuk meminta penjelasan bersama Putri Salju. Raja Api lalu menjelaskan bahwa Dewa Daoxian adalah dalang di balik semua kerusuhan di 3 alam ini, alam langit, bumi, dan alam api. Daoxian sengaja menciptakan ini semua agar semua manusia dan siluman lenyap. Dengan demikian, roh manusia dan siluman akan masuk ke dalam kristal kegelapan itu dan akan menimbulkan kekuatan yang maha dahsyat dan bisa mengguncangkan kerajaan langit. Daoxian berambisi mengambil tahta milik Raja Langit dan menjadi penguasa langit tertinggi. Raja Api lalu menyerahkan seluruh kekuatannya untuk melawan Dewa Daoxian kepada Zongqiu. Zongqiu yang mendengar penjelasan Raja Api sangat marah dan kecewa dengan gurunya itu. Ia lalu menemui gurunya. Daoxian pun dengan bangganya mengatakan bahwa penjelasan Raja Api semua itu benar dan dialah yang menciptakan kerusuhan ini demi ambisinya. Dewa Daoxian terlihat sedang merapalkan mantra-mantra untuk menghidupkan energi yang ada di dalam kristal itu. Dan benar saja seluruh masyarakat itu seperti zombie yang dicabut rohnya dan berjalan tanpa arah. Hanya orang-orang yang tidak mempercayai kristal itulah yang bisa selamat. Sedang asik-asiknya membaca mantra, siluman salju tiba-tiba datang dan berusaha merebut kristal tersebut. Pertarungan yang tak seimbang ini akhirnya dimenangkan oleh Daoxian dengan mengurung Putri Salju dengan mantranya. Sementara itu Zongqiu yang datang terlambat ini menjadi marah, ngamuk liar, beringas melihat kekasihnya disekap oleh mantra gurunya. Tanpa pikir panjang, Zongqiu yang telah berubah menjadi monster lalu menghajar mantan gurunya itu. Dewa Daoxian yang lumayan sakti ini pun melakukan perlawanan sengit terhadap Zongqiu. Perkelahian guru dan murid ini akhirnya berakhir tragis dengan tewasnya sang mantan guru dengan keadaan dibelah tubuhnya dan meledak seperti bom atom. Mantra pelindung yang menyekap Putri Salju pun hilang dan Putri Salju terjun bebas ke bumi. Zongqiu melihat kekasihnya itu lalu berusaha menyelamatkannya dan mendaratkannya di pelataran pagoda itu. Dan perpisahan itu harus terjadi ketika tubuh Putri Salju membeku menjadi es dan akhirnya tersapu terbawa angin. Kekasih yang sangat ia cintai harus pergi selama-lamanya. Dan kemudian Raja Langit yang mengetahui akan perbuatan Zongqiu selama ini akhirnya memberikan penghormatan, lalu diperintahkannya lah Zongqiu untuk bereinkarnasi dan menjalani kehidupan selanjutnya di Kerajaan Langit. Nah, begitulah alur cerita film Zongqiu, sobat. Gimana, seru kan? Oke, bagi sobat semua yang telah menyaksikan alur film ini sampai habis, terima kasih telah menonton. Dukung channel ini agar terus berkembang ya guys. Berhubung saya akan pergi jauh bersama Donnie ke Brasil dalam rangka mengurus selumbung padi. Sampai di sini pertemuan kita dan terus tunggu update spoiler terbaru dari kami ya. Thanks for watching and see you next time.